Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let the day be today. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no one, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same. And I will believe in the power on His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every heart and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come, we'll stand face to face. Come on, lay it all down, 'cause this might be today. The time is right now. There's no reason to wait. The past will be once, but a river of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long
kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu, segala kemurahan, kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Tuhan Maha Kuasa.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online di minggu kedua di bulan Juni tahun 2026. Kita berdoa dulu yuk sebentar. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Bapa, pada hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hatimu bagi kami Tuhan. Urapi hambamu, biarlah hambamu mendapat hikmat ilahi. Dan setiap apa yang keluar dari mulut hamba ini adalah hikmat ilahi, bukan hikmat dari hambamu. Engkau sucikan dan kuduskan hati, tubuh, jiwa, roh. Biarlah
semua ini Engkau bisa pakai untuk jadi alat perpanjangan firman-Mu buat semua jemaat yang mendengarkan di ibadah online. Urapi setiap yang mendengar video ini Tuhan, punya hati yang lembut, yang siap ditanam oleh benih firman Tuhan, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih, sampai juga kita di bulan ke-6, di bulan 2026. Wow, sudah setengah tahun aja kita yang menghidupi 2026 ya. Cepat sekali rasanya. Dan minggu ini dan bulan ini maksud saya, bulan ini kita akan belajar tentang fruitful disciples, yaitu murid yang berbuah ya, murid Kristus yang berbuah. Dan khusus di minggu kedua pada bulan ini saya akan membahas sebuah tema yang cukup luar biasa menurut saya, karena ini adalah indikasi dari pertumbuhan seorang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya percaya, berpindah dari percaya, dari believer to disciple ya, dari percaya kepada murid gitu ya. Oke, temanya adalah rooted in Christ, becoming fruitful disciples. Mengakar dalam Kristus, kemudian menjadi murid yang berbuah. Ini dua kata, dua hal yang sungguh sangat dalam menurut saya sebagai orang yang percaya dengan Kristus. Karena apa? Ini adalah proses pertumbuhan. Karena kita isunya lagi tidak bagaimana caranya saya diberkati, bukan itu lagi isunya, atau bagaimana caranya saya sukses, 7 langkah sukses, enggak, tapi ini sebuah kedalaman dalam mengiring Yesus sebagai juru selamat, mengiring Yesus sebagai raja satu-satunya yang berotoritas atas kehidupan kita. Maka penting sekali untuk kita belajar sama-sama tentang mengakar di dalam Kristus dan menjadi murid yang berbuah. Kita buka sama-sama di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita baca ya sama-sama ya Bapak Ibu. Pelan-pelan ya kita baca ya. Karena itu sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, demikianlah hendaknya kamu terus berjalan di dalam Dia. Oke, perhatikan dengan baik. Ayat ini secara gamblang menerangkan, Paulus menerangkan bagaimana proses harusnya pertumbuhan seseorang yang percaya Yesus, dari pertama percaya Yesus menuju pada murid ya. Perhatikan ya. Yang saya garis bawahi, karena itu sama seperti kamu telah menerima. Oke, ini pertama kali kita terima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Pertama kali kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Kita terima Yesus, ya kan? Demikianlah hendaknya kamu terus berjalan. Nah ini, kita dalam posisi hari ini adalah ini, terus berjalan. Nah persoalannya adalah berjalan menuju kemana? Ya kan? Menuju siapa? Apakah kita menjadi orang Kristen kebanyakan hari ini yang sekedar dibilang Kristen KTP, yang tidak mengalami masa pertumbuhan, yang hanya mau disusui terus, atau berjalan ke arah Dia, di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Nah ini persimpangan. Saya mau bilang hari ini banyak kekristenan hari ini dalam persimpangan. Tapi ketika dia memutuskan, nih yang berikutnya, berakar dan dibangun di dalam Dia, memutuskan berakar di dalam Yesus, kemudian dibangun atas dasar Yesus. Apa yang dibangun? Kehidupannya, karakternya. Nah, yang keluar, yang terpancar dari dalam keluar adalah Yesus. Nah, ini mulai disebut dengan dimuridkan, menjadi murid Yesus. Beralih dari yang dulu cuma tahu tentang Yesus, percaya tentang Yesus, menjadi seorang murid yang disiplin, yang menghidupi kehidupan Yesus, ya. Nah, dan diperkokoh dalam iman, oke ya. Jadi dengan iman kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Lagi saya bilang, dengan iman kita hidup di dalam kehendak di dalam kehendak Tuhan. Dengan iman kita mau melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh firman. Dengan iman
Dengan iman, kita percaya bahwa kita sanggup melakukan setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Karena itu, ini sangat penting bagi kita. Mau sampai kapan kita hidup menjadi orang Kristen yang hanya menunggu berkat, menunggu mujizat, tapi tidak melangkah untuk menjadi berkat dan menjadi mujizat bagi banyak orang di sekitar kita. Karena gini, ketahuilah, ini proses perjalanan iman. Ada air mata? Yes. Ada keluh kesah? Ada. Ada merasa tidak sanggup Tuhan? Ada. Tapi percayalah bahwa kasih karunia memampukan kita. Makanya ayat berikutnya keren banget. Sebagaimana yang kamu terima dari pengajaran. Lihat ya, kita terima semua apa yang baik. Bahkan kita diajarkan. Kurang apa Rock Balikpapan mengajarkan semua pengajaran yang luar biasa yang kita terima. Gitu ya. Dengan penuh syukur. Nah ini yang penting. Kita mengucap syukur. Meskipun apa? Meskipun kita masih dalam proses. Saya pun dalam proses tertanam, berakar terus di dalam firman. Sehingga apa? Yang keluar dari diri saya itu adalah harusnya nilai-nilai kerajaan. Firman Tuhan. Karena apa? Berakarnya di dalam firman. Oke, sekarang saya mau coba jelaskan pelan-pelan dahulu, yaitu mengapa murid? Ya, mengapa murid? Murid itu bahasa Yunaninya matetes. Ya, matetes itu apa sih? Melatih diri sendiri menjadi pengikut Kristus. Membawa diri sendiri untuk seperti Kristus. Serupa dengan Kristus. Jadi melatih diri sendiri untuk menjadi pengikut. Bukan hanya tahu tentang Yesus ya. Membentuk, yang ketiga nih. Yang kedua, membawa diri sendiri untuk seperti Kristus. Serupa dengan Kristus, Christ likeness. Jadi diri sendiri yang harus maksudnya gini, seorang Denny Kriswandi harus menundukkan diri di bawah otoritas Yesus Kristus, sehingga diri Denny sendiri mulai belajar untuk menjadi pengikut Yesus dan membawa diri Denny Kriswandi sendiri untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan dibentuk yang ketiga. Dibentuk apa? Karakter dan kehidupan kerajaan Allah. Karakter Kristus yang keluar dari dalam diri Denny. Nah makanya penting sekali kita untuk terus melangkah. Karena apa? Sampai detik ini pun seorang Denny Kriswandi pun masih berproses untuk menjadi murid. Tidak ujuk-ujuk jadi murid. Enggak. Tapi masih dalam proses. Dan itu perlu disiplin. Makanya murid itu pakai bahasa disciple. Discipleship. Disciple itu apa? Disiplin. Denny perlu mendisiplin dirinya untuk tertanam dan berakar di dalam firman. Sehingga Denny menjadi murid Kristus. Nah, jadi menjadi murid itu bukan hanya Denny tahu tentang Yesus. Enggak. Tapi Denny hidup, Denny berpikir, Denny berjalan, Denny melihat, Denny merasakan seperti yang Yesus rasakan. Seperti yang Yesus pikirkan. Seperti yang Yesus lihat. Seperti yang Yesus hidup. Ini baru dibilang murid. Karena apa? Meniru dan meneladani Yesusnya. Ini yang baru dibilang murid Yesus. Gitu. Nah, perhatikan dengan baik. Yesus lagi tidak cari follower. Lagi ya. Yesus lagi tidak cari follower. Yang dicari oleh Yesus adalah murid yang berbuah. Lagi ya. Yang dicari oleh Yesus adalah murid yang berbuah. Makanya dari tadi saya bilang, sampai detik ini pun Denny masih dalam proses untuk menjadi murid. Masih mendisiplin diri sendiri untuk menjadi murid. Saya mau bilang, ini sebuah progres. Ini sebuah proses. Dan Tuhan Yesus menghargai setiap proses yang terjadi dalam hidup Denny Kriswandi. Demikian juga Tuhan Yesus menghargai setiap proses yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Maka saya mau bilang pagi hari ini, jangan menyerah. Kalau hari ini tidak bisa mengampuni, minta kasih karunia Tuhan untuk terus kita melatih diri kita untuk mengampuni.
Murid yang baik adalah tidak menyerah di tengah jalan. Murid yang baik itu tahan ujian. Harus lulus ujiannya. Kalaupun remedial, langsung ujian kembali. Langsung lagi, ujian lagi, coba lagi. Menjadi murid itu harus diulang. Apa yang dilakukan diulang-ulang sampai menjadi sebuah kebiasaan. Sampai mengampuni itu menjadi sebuah kebiasaan, mengampuni itu menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita sebagai orang yang percaya Yesus harus menyemplungkan diri kita, menanamkan diri kita kepada firman Tuhan. Supaya firman itu yang keluar dari diri kita. Nah, ketika firman itu keluar, maka yang menjadi pertanyaan kedua, yaitu mengapa kita berbuah? Gitu kan? Mengapa kita berbuah? Karena ini penting. Matius 7 ayat 20 bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya Denny Kriswandi, orang akan mengenal siapa Denny Kriswandi. Gitu. Karena apa? Karena dari buah inilah orang akan lihat Yesus. Nah, Yesus yang terlihat dari kehidupan Denny, itu terlihat dari buahnya Denny. Buah apa sih tadi? Yaitu buah pertobatan. Ketika mengampuni, ketika sabar, ketika murah hati, ketika rendah hati. Nah, ini buah-buah yang dirasakan oleh orang di sekitar kita. Tidak ada pohon yang merasakan buahnya sendiri. Lagi ya, tidak ada pohon yang merasakan buahnya sendiri. Tapi, perhatikan dengan baik. Tapi, orang lain yang merasakan. Orang di sekitar yang merasakan. Nah, bagaimana itu buah itu menjadi baik? Harus berakar. Makanya di Matius 7 ayat 20, ayat sebelumnya deh. Saya coba buka sebentar ya. Saya tiba-tiba ingat ayat ini. Ini sebelumnya bagus banget soalnya. Lihat 16 ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dan dari sembak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin, ya kan ya? Nah, ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana kita tahu pohon yang baik? Lihat, dia mengakar kemana? Tanahnya gembur enggak? Akarnya kuat enggak? Nah ya, ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Buat apa? Saya pernah punya dulu pohon buah di pekarangan. Ketika tidak berbuah-berbuah, apa yang dilakukan? Capek bersihin daun, rontokan daunnya. Apa yang dilakukan? Potong. Nah, sedangkan pohon yang lain yang gampang tumbuh di halaman rumah saya dulu waktu kecil adalah buah seri. Wah, itu saya punya 2-3 itu. Dan itu sering dipanjatin sama teman-teman SD saya dulu waktu zaman kecil. Gitu. Jadi karena buahnya banyak banget dan manis sekali. Dan yang nikmati ya itu teman-teman sekolah saya waktu zaman SD. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Dari buah yang baik itu dari buah yang baik itu munculnya dari pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang dari mana? Yang akarnya tertanam dengan kuat. Akarnya mendapat sumber sari-sari yang kuat. Maka penting kita sebagai murid untuk berakar di dalam firman. Biar buah yang keluar dari kita bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, maka sekarang bagaimana caranya kita mengakar di dalam Kristus dan berbuah? Saya akan selesai di sini. Saya akan bawa ke Bapak Ibu semua kepada 2 langkah bagaimana kita berakar di dalam Kristus dan berbuah. Yang pertama, sama-sama kita baca, yaitu Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kita baca ya sama-sama ya. Jika kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang pertama, kalau kita mau berbuah,
berakar di dalam Kristus, menjadi murid yang berbuah, kita harus tinggal di dalam firman. Lagi ya, kalau kita mau berbuah, menjadi murid yang berbuah, dan berakar di dalam Kristus, maka kita harus tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman itu hidup di bawah otoritas firman. Lagi ya, tinggal di dalam firman itu hidup di bawah otoritas firman. Jadi bukan sekali saja membaca firman, tapi kehidupan yang dibentuk oleh firman. Makanya perlu membaca Kiltab setiap hari. Udah, ini berita ini tidak akan pernah surut dari mimbar GBI Rock Balikpapan bahwa ayo baca firman setiap hari. Ayo baca firman setiap hari. Sudah tidak lucu kita tidak baca firman hari-hari ini. Dari mana kita dapat sumber kekuatan? Buat saya, firman Tuhan itu sumber kekuatan di hidup saya. Sumbernya saya. Pengharapan saya itu firman. Saya merasa kosong kalau saya tidak baca firman setiap hari. Karena saya yang butuh. Lagi, lihat. Pohon yang benar, ini perhatikan ya. Pohon yang benar, akarnya akan mencari sumber air. Itu pohon yang benar. Tapi pohon yang mau mati, ya sudah dia pasrah aja. Akarnya nggak tertanam dengan kuat. Nah, kalau kita mau hidup, maka berakarlah dalam firman. Ya. Ketika kita mulai berakar dalam firman, mencari sumbernya, mencari firmannya. Bahkan kalau saya lihat, seperti pohon beringin mungkin gitu ya. Lihat itu, akarnya itu mengakar begitu banyak cabang-cabang di bawah itu. Maka ya ini yang dibilang murid. Mencari sumbernya, cari terus. Cari terus. Dan firman itu adalah kekuatan. Buat saya firman itu kekuatan. Di bulan lalu saya lagi dalam posisi mengurus pekerjaan. Kemudian tiba-tiba saya melihat sebuah opportunity dalam bisnis saya, dalam usaha saya. Dan saya melihat, wah, ini kayaknya pekerjaan ini pintu terbuka ini, gitu ya. Menurut saya ini pintu terbuka gitu. Tapi kemudian saya sadar ketika saya melihat keadaan sekitar. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah sumber daya tentunya, modal, dan banyak hal gitu. Jadi source-nya kurang menurut saya. Dan saya merasa kayaknya ini kalau diiyakan kapasitasnya terlalu besar buat saya gitu. Sementara kapasitas saya belum diperbesar gitu kan. Nah, dalam kegalauan ini dan dalam posisi mikir gitu kan. Saya pikirkan terus baru saya sampai ini. Saya ingat banget malam itu saya tidur itu sampai memikirkan itu gitu. Saya mau tidur tuh saya pikirkan, Tuhan tolong, Tuhan bagaimana beri hikmat. Saya sampai terakhir tuh cuma ngomong Yesus itu sampai tertidur Bapak Ibu. Yesus tolong Yesus gimana nih Yesus. Sampai hilang, tiba-tiba hilang. Waktu pagi, saya selalu baca Alkitab setiap hari. Waktu pagi, saya ingat banget ketika waktu itu bacaan di Keluaran. Tentang Ebenezer. Ya, Ebenezer. Wah, lihat ya, firman Tuhan itu datang setiap hari dalam hidup kita. Kenapa saya baca Ebenezer? Di Ebenezer itu saya tahu. Itu kan Samuel lagi mendirikan tugu. Bahwa Tuhan menyertai mereka kan. Tuhan melindungi mereka gitu. Melindungi bangsa Israel. Mendirikan tugu peringatan. Bahwa ini loh. Bahwa Tuhan tuh sampai di sini Tuhan menyertai kita. Bahkan saya mendapat sebuah pewahyuan yang luar biasa. Bahwa gini. Kalau Tuhan sudah bawa saya sampai di titik ini hari ini. Berarti Tuhan bertanggung jawab dan tidak pernah meninggalkan saya. Bayangkan, saya sering sharing firman. Saya sering berbagi hidup sama banyak orang-orang di sekitar saya. Tapi saya pun mengalami hal yang sama. Mengalami ketakutan yang sama. Tapi lihat siapa yang menguatkan saya? Firman. Ebenezer itu. Bahwa sampai di sini Tuhan menyertai saya. Dan ketika Tuhan sudah bawa saya sampai di sini. Berarti saya percaya saya tidak pernah ditinggalkan. Ini loh yang maksud saya. Kita harus berakar dalam firman. Kita yang butuh firman Bapak Ibu. Kalau kita sampai nggak mau baca firman atau ngerasa ini bukan sebuah kebutuhan. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena apa?
Kita nggak bisa, Bu. Pak, Bu, kita nggak bisa tanpa firman. Itu loh kekuatan kita. Firman Tuhan bilang, firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Yosua 1 ayat 8 bilang lagi, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya engkau, dan jangan lupa memperkatakannya siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Supaya hati-hati kita melangkah. Firman itu kompas buat saya. Pribadi, firman itu kompas. Maka saya mau terus tertanam. Nah, ketika saya tertanam dalam firman, maka saya tahu sebuah kebenaran. Kebenaran dalam firman buat saya pribadi, buat cara pikir saya. Nah, kebenaran itu ternyata bahasa Yunaninya ginosko. Ginosko itu apa? Mengetahui melalui pengalaman dan mengenal firman itu dan berhubungan secara pribadi. Berhubungan, bilang sama saya, berhubungan. Jadi bayangkan, firman itu terkoneksi dengan kita. Berhubungan dengan kita. Sehingga apa? Saya ditunjukin mana yang benar. Bukan sekedar baik, tapi benar. Baik saja tidak cukup. Kalau benar, itu pasti baik. Lihat ya. Disinilah kita mengerti bahwa gini, firman itu sebuah kebenaran. Yang harusnya gini, kita percaya. Mungkin seperti cerita saya, saat ini saya belum melihat nih janji Tuhan yang luar biasa. Saya cuma dikasih gambaran-gambaran puzzle-puzzle aja. Yang mana saya harus menyusun puzzle itu. Tapi saya memilih percaya bahwa ini sebuah kebenaran yang Tuhan kasih di hidup saya. Gitu, bahwa masa depan saya cerah penuh harapan, bahwa saya melangkah bersama Yesus, bahwa saya tidak pernah ditinggalkan karena sampai di sini Tuhan menyertai saya. Disinilah saya mulai mengerti bahwa kebenarannya gini, Yesus dari ayat tadi ya, dari kisah Ebenezer itu, saya mengetahui sebuah kebenaran bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan seorang yang namanya Denny Kriswandi. Nah, ketika saya memiliki kebenaran itu, maka yang terjadi apalah? Yang terjadi apa? Firman itu memerdekakan saya. Memerdekakan apa? Cara pikir yang salah. Cara pikir saya yang salah. Gitu. Kenapa salah? Coba bayangin. Kalau saya ngerasa bahwa hari itu, saat itu, malam itu saya ngerasa bahwa udah kayaknya hidup saya begini-begini aja deh. Ya udahlah. Ini takdir katanya. Ini takdir katanya. Nggak tahu lah, saya masih mencari sebuah jurnal dan coba lagi mengulik Alkitab itu, takdir dan nasib itu apa sih? Gitu kan. Tapi saya lebih percaya sama kehendak Tuhan aja daripada ngurusin, maaf ya, saya lebih percaya sama kehendak Tuhan daripada ngurusin takdir dan nasib gitu. Nah, kalau menyerah dengan takdir dan nasib kan repot. Nah, saya kan ketika saya menemukan sebuah kebenaran bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya karena saya dibawa sampai di sini. Buat saya itu memerdekakan cara pikir saya. Cara pikir saya yang salah menjadi cara pikir yang benar. Yang benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi cara pikir kita yang dirubahkan. Cara pikir kita yang dirubahkan. Supaya apa? Supaya sesuai, setuju sama firman. Cara pikir kita yang dimerdekakan. Makanya penting kalau kita mau tertanam dan berakar, maka taruh firman di pikiran kita. Taruh firman di hati kita. Taruh firman dalam kehidupan kita. Tenggelam bersama firman. Terhubunglah dengan firman setiap hari. Maka yang kedua, kita belajar sama-sama yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Baca yuk sama-sama yuk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan dengan baik. Metanoia itu perubahan pola pikir 180 derajat. Bukan 360 derajat ya. 180 derajat. Dari yang kanan misalnya langsung berbalik ke yang kiri. Ya. Jadi metanoia itu dimulai dari apa? Merubah cara pikir kita supaya kita mengenal apa yang baik dan benar, yang sempurna dan berkenan. Dari situlah buah keluar untuk dinikmatin orang lain. Kenapa? Dengan cara pikir yang benar,
maka respon yang keluar pun benar. Lagi ya, dengan pola pikir yang benar, sesuai dengan firman, maka yang keluar itu adalah tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, come on Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kita sama-sama belajar di sini. Bahwasannya kita nggak bisa hidup tanpa firman. Tertanamlah dalam firman. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kita. Biarlah kebenaran itu memulihkan pikiran kita, cara pikir kita. Supaya apa? Supaya yang keluar itu adalah buah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Saya pikir kita sudah stop main menjadi orang Kristen pada umumnya gitu. Tapi yuk kita tenggelam yuk. Kita tenggelam, kita berakar terus dalam firman. Saya merasa bahwa orang yang, bukan saya merasa, saya bahagia, saya pribadi sendiri, saya bahagia ketika saya tenggelam dalam firman. Enggak ada orang yang lebih berbahagia daripada orang yang hidup di bawah otoritas firman. Belajar apa? Belajar mengampuni. Aduh, sakit Pak. Ya tapi itu belajar, itu proses. Itu seperti akar yang lagi mendobrak batu di dalam tanah itu. Bapak Ibu perhatikan ya. Itu sakit itu pasti. Supaya apa? Batunya itu dilewati, batu itu pecah, kemudian akar itu ketemu sumber. Bayangkan. Kalau akar itu ketemu sumber aliran air di bawah tanah. Aduh. Itu seperti kita menemukan firman sejati. Injil sejati. Maka yang keluar, yang diserap oleh akar itu. Jadi hati kita ini yang menyerap semua firman itu. Sehingga apa? Yang keluar adalah buah yang manis. Ketika kita mulai belajar mengampuni orang, itu kan buah yang manis. Ketika kita mulai belajar sabar, itu kan buah yang manis. Ketika kita mulai belajar murah hati sama orang, itu kan buah yang manis. Yang ngerasain siapa? Orang lain. Ketika kita mulai memberikan pengampunan buat orang lain. Ya kan? Bayangkan, tidak ada orang yang berbahagia ketika dia diampuni oleh orang lain. Nah, ketika kita yang memberikan pengampunan, berbahagialah. Karena apa? Itu berasal dari akar yang tertanam di firman. Kemudian keluar menjadi buah yang manis dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Saya kira firman Tuhan pada hari ini cukup sampai di sini. Mari terus tenggelam di dalam firman, terus berakar di dalam firman, dan pikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar, yaitu firman Tuhan. Sehingga apa? Buah yang keluar adalah buah yang manis buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian nanti kita akan berdoa syafaat, juga doa persembahan. Ya, oke, kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami harus berakar di dalam firman, harus tenggelam di dalam firman, dan kami mau Tuhan mengambil sari firman itu sehingga kami menghasilkan buah yang manis bagi orang-orang di sekeliling kita. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Hari-hari ini kondisi ekonominya Tuhan, kami mau berkata shalom, damai sejahtera, kurs rupiah, semuanya Tuhan. Yang lagi terjadi di masalah di negeri ini. Berikan hikmat buat Pak Prabowo, buat semua pemimpin-pemimpin di negeri ini, baik di pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kota di Balikpapan ini Tuhan. Semua dalam hikmat Tuhan yang sempurna Tuhan. Kami berdoa juga buat Rock Gateway Tuhan, terbangun dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau hari ini kami masih lihat rupa bentuk yang masih belum sempurna Tuhan, kami percaya akan jadi sesuai dengan kehendak-Mu dan segala kebutuhan dananya kami percaya surplus Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau mengangkat persembahan kami Tuhan, kami memberi Tuhan dengan sukacita Tuhan. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan-Mu Bapa.
biar untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat gereja ini. Urapi setiap tangan-tangan yang mengelola, urapi semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah online ini. Angkat tangan Bapak Ibu semua, arahkan hati Bapak Ibu semua. Aminkan dengan antusias jika berkat ini datang kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang berkeluarga, para imam boleh menumpang tanganin anak dan istrinya masing-masing di rumah. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, beri kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.